Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sekarang kita masuk ke sesi kedua dari DCWT, di mana kita akan membahas lebih ke altcoins. Ya, kalau buat lo yang penasaran sama BTC dan Ethereum, bisa nonton yang tadi siang gue udah upload. Ya, nah. Jadi kita bisa di sini ya, sekarang ada peningkatan sebesar 1,49%, total market cap 1,68 triliun. Dan untuk Bitcoin dominan sepertinya semakin turun ya, dari tadi pagi gue lupa berapa tepatnya. Sekarang minus 0,21% ya. Dan volume juga berkurang sebesar 1,25%. Kalau kita di sini untuk Bitcoin dia drop ya, sekarang di bawah dari 43.000, tadi pagi masih sedikit di atas dan itu merupakan koreksi sebesar 1,34%. Untuk Ethereum sekitar nyaris double-nya lah ya di 2,38%. Lalu untuk Solana, Solana kembali rally sebesar 1,13%. Lalu untuk BNB dia terkoreksi tipis 0,36%. XRP dia meningkat sebesar 1,2%. Dan seterusnya ya. Seperti biasa gue ingatkan bahwa kita sekarang sudah aktif di X atau Twitter, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto ya. Nah, di sini bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo ya. Nah, karena hari ini kita sudah putuskan untuk dipecah jadi dua ya, buat elu yang pengen nih misalkan request, "Bang, gue pengen pair tertentu nih ya untuk dibahas lebih detail di DCWT sesi kedua di mana kita akan bahas alts." Nah, lu bisa masuk ke sini ya, lu bisa komen ke bawah ya, nanti akan ada pin komen ya. Nah, lu bisa komen di situ apa yang lu pengen ya. Nah, selanjutnya untuk economic calendar sesuai dengan pembahasan tadi pagi ya, masih sama otomatis ya, nggak ada perubahan. Dia tidak ada data terlalu penting dari US ya. News juga kita udah bahas tadi pagi. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke TA-nya ya. Untuk Polkadot kita bisa di sini ini yang pertama ya. Untuk Polkadot itu sekarang kondisinya mulai terkoreksi. Tetapi kalau kita lihat secara TA-nya, overall secara tren masih jelas ya. Higher high, higher low, higher high, higher low terus ya, masih very bullish. Dan kalau kita lihat di sini bahkan dia itu belum sempat retest lagi ke buy limit pertama. Dia reclaim di sini ya, reclaim juga langsung loncat dan belum retest. Jadi kalau untuk sekarang sih Polkadot secara buy limit masih sama ya. Buy limit pertama itu di angka $8 lebih 44 sen. Buy limit kedua di $7 lebih 63 sen ya. Untuk buy limit ketiga, gue putuskan lebih baik di ini aja di 7,33 aja. EMA20 soalnya sudah mendekat ke buy limit kedua dan nanti kemungkinan besar akan confluence di situ ya. Oke, itu untuk posisi spot dari Polkadot ya. Nah, untuk posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futures, sekarang dalam posisi sedikit nanggung ya. Kalau menurut gue pribadi, minimal kita tunggu sampai dia koreksi ke buy limit pertama dulu ya. Kalau dia sudah masuk ke sini, nah mulai nge-retest di sini sebagai support, yang otomatis bisa berubah menjadi suatu resisten baru ya. For now masih belum ya. Jadi kita lihat beberapa hari ke depan, apakah Polkadot akan retest ke $8 lebih 48 sen atau tidak, dan nahan atau enggak ya. Kalau sampai misalkan ya kita anggap beberapa hari ke depan dia retest 1, retest 2 sini sebagai support, nah kita bisa buka posisi long. Target TP-nya adalah struktur baru di sini ya, struktur resisten tentunya ya. Nah, tetapi apabila ternyata dia jebolnya keterusan ya, nembus dari sini, daily close di bawah dari $8 lebih 44 sen. Nah, kita bisa jadikan ini sebagai setup posisi short ya. Retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $7 lebih 63 sen ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pair-pair lain, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga.
Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya, dia sudah hari keberapa nih? 1 2 3 4 5 6. Udah 6 hari berturut-turut dia daily candle-nya ini semua bullish ya. Setelah dia berhasil menembus resisten yang menyebalkan nih jujurnya ya. Sudah beberapa kali mereject Solana 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 kali ngereject, tembus langsung nggak main-main ya. Nah, tetapi ya ini menurut gua sudah dalam keadaan sangat overbought ya. Kalau kita lihat di sini Bollinger Band-nya dia sudah tembus hari ke 1 2 3 4 5 ya, sudah riding the upper band nih masuknya ya. Tetapi riding the upper band itu nggak bisa selamanya. At certain point akan kembali ke bawah. Dan kalau gua pribadi bukan tipe yang suka untuk buka posisi dengan dengan pemikiran ini riding the upper band. Itu resikonya menurut gua terlalu tinggi ya. Jadi kalau gua pribadi lebih prefer dia tunggu ke support terdekat yaitu di MA20 yang sekarang ada di angka 83,43. Memang masih jauh, tapi lebih baik bersabar menurut gua ya. Bang, selain di situ ada nggak support lain? Sebenarnya ada support psikologis di angka $100, tapi secara struktur tidak ada apa-apa di sini ya, jebol-jebol aja kemarin. Jadi untuk sekarang sih kalau gua pribadi, buy limit pertama masih sama ya. Buy limit pertama itu di MA20 yang ada di angka $83 lebih 43 sen. Sementara buy limit kedua di angka 75,83 dan buy limit ketiga di MA50 yang sekarang ada di angka $67 lebih 55 sen. Itu untuk posisi futuresnya ya. Itu untuk posisi spot, ya. Untuk posisi futuresnya kita tunggu sampai dia koreksi signifikan ya. Nah, kalau gua sih mungkin ya ke 20 paling dekat ya. Kalau ke 20 di retest 1, retest 2 sebagai support, nah kita bisa buka posisi long. Target TP-nya di mana? Nah, target TP-nya masih pending nih. Kenapa? Karena dia masih belum kebentuk struktur baru ya. Nah, jadi struktur baru ini kemungkinan besar akan terbentuk dalam beberapa hari ke depan. We'll see apakah dia akan koreksi hari ini atau tidak. Kalau hari ini koreksi ya otomatis jadi satu resisten baru. Kalau tidak ya berarti masih harus cari lagi gitu ya. Tapi kalau dari TA-nya kalau kayak begini ya 6 hari 7 hari terus-terusan berturut-turut, bentar lagi menurut gua akan terjadi koreksi yang lumayan ya. Jangan nekat akumulasi di sini. Tapi Bang kan masih bisa kemungkinan naik. Benar, tapi risk rewardnya nggak worth it gitu ya. Jadi bukannya gue bilang nggak bisa naik, bisa. Pada faktanya secara TA ini sudah overbought dari sini, tapi naik terus tuh benar. Tetapi kalau lu paksain beli di sini, lu beli di resisten, begitu. Risk rewardnya buruk gitu ya. Dan lagi-lagi trader ya, investor yang paling pertamanya adalah tugas mereka menjaga resiko ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk di Solana. Selanjutnya kita geser ke Gala. Ini juga salah satu yang di request ya. Gala ini kalau kita lihat secara TA-nya kemarin ya pantesan aja ya ada yang request karena kemarin ngepam 15,15%. Seperti biasa kalau ngepam orang pada tertarik ya. Nah, tapi pump ini bukan cuma sekedar pump, dia menembus high di sini alias dia membuat suatu higher high ya. Jadi higher high, higher low, higher high. Di sini dia sempat sketchy ya membuat suatu lower high ya. Jadi kayak kayak breaking trend, tetapi tiba-tiba dapat surprise candle di sini pump 15% ya. Nah, untuk posisi spotnya gimana ya? Buat lu yang mau akumulasi Gala ya, ini gue udah bahas kapan ya, udah lama banget di cycle kemarin ya. Buat lu yang penasaran silahkan bisa di search dulu apa itu Gala. Overall menurut gue fundamentalnya cukup oke, minimal ya, medium term bisa lah ya. Long term menurut gue secara perkembangannya dia nggak secepat yang gue pikir ya. Gue pikir dia bakal lebih cepat keluarin games dan lain-lain, ternyata nggak secepat yang gue pikir ya. Tapi fundamentalnya masih oke ya. Jadi untuk buy limit pertama itu di MA20 di angka 31 sen. Bukan 31 tapi di 0,031. Buy limit kedua itu di 0,027 dan buy limit ketiga di MA200 di 0,021 ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sebenarnya itu kemarin ada struktur di sini ya. Jadi kita buat struktur kemarin tembus, hari ini we'll see ya. Kalau sampai ternyata daily close nanti besok jam 7 pagi itu di bawah dari 0,034, retest 1 retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Sementara posisi long tinggal kita balik logikanya, kalau sampai terjadi close di bawah ya, retest 1 retest 2 di MA20, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,034 ya. Selanjutnya kita masuk ke BNB ya.
Untuk BNB sendiri kita bisa di sini kondisinya udah mulai terjadi koreksi ya. Jadi di sini sudah ada satu struktur baru yaitu di 272,3 ya. Bahkan sempat nyaris di retest pada hari ini ya. Nah untuk, sekarang kalau kita lihat seperti ini secara posisi spot masih sama seperti kemarin ya. Buy limit pertama itu di EMA 20 yaitu di 252,6, buy limit ketiga itu di EMA 50 di 244 pas ya. Dan buy limit ketiga di EMA 200 di 231,9 ya. Ada alternatif nggak Bang? Ada sih sebenarnya ya si, buy limit pertama ini bisa juga di 254,6 tapi sudah mendekati ke EMA 20 jadi gue masukin tetap satu aja jadi buy limit pertama ya. Nah untuk posisi futures apabila ya hari ini terjadi retest 1, retest 2 di 272,3 kita bisa buka posisi short dengan target TP di 254,6. Sementara untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 254,6. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 272,3 ya. Itu untuk BNB ya. BNB udah mulai terjadi koreksi. Nah, Solana menurut gue butuh koreksi yang lebih begini nih, yang lebih dalam karena ya lu lihat sendiri lah ya sekarang keadaannya sangat overbought ya. Sekarang XRP dia secara price action jujurnya belakang ini rada sketchy ya. Jadi setelah kemarin dapat surge yang lumayan tinggi di sini tiba-tiba kehilangan momentum, drop sebesar 6,49%, ini bukan cuma drop ya, ngedam maksudnya ya. Jebol dari struktur, mencoba untuk reclaim ya sempat berhasil, gagal lagi dan ya kita bisa lihat sendiri ya, masih galau antara di atas dan di bawah EMA 50 dan 20. Jadi mungkin masuknya ini ke dalam satu konsolidasi. Tetapi dengan catatan, secara struktur dia mulai pecah nih. Tadinya kan higher high, higher low, higher high, higher low dan seterusnya. Sekarang mulai jebol nih. Nah, di sini membuat suatu lower high ya. Membuat lower high di sini dan lower high lagi di sini. Jadi belum bikin lower low tapi masih lower high 2 kali. Ini pertanda yang nggak terlalu bagus jujurnya ya. Nah, untuk buy limit berarti kan ini udah tembus nih. Buy limit 1-2 kemarin tembus. Yang sekarang tinggal tersisa secara posisi spot untuk XRP adalah di EMA 200 technically. Karena buat lo yang sudah pasang, udah kena semua di sini ya. Jadi untuk buy limit ketiga itu di angka 0,57 ya. Nah untuk posisi futuresnya gimana Bang? Untuk posisi futures kita ya belum bahas sih dari kemarin-kemarin ya. Karena ini baru ada yang request lagi. Kita lihat besok jam 7 pagi daily close-nya di mana. Kalau di bawah dari EMA 20 dan 50 kita mungkin bisa setup seperti ini. Retest 1, retest 2 kita bisa buka posisi short. Nah target TP-nya di mana Bang? Target TP terdekat di sini. Tapi menurut gua kurang worth it ya. Kalau ya minimal di sini lah menurut gua ya struktur yang kita bisa ambil sebagai target TP yaitu di angka 60 sen gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long otomatis tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi long dengan target TP di EMA 20. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua kita pada hari ini. Sekali lagi buat lo yang cari BTC dan Ethereum, jangan panik, itu ada di sesi pertama yang kita sudah upload jam berapa tadi? Jam setengah 12 tadi siang ya. Jadi buat lo yang belum nonton itu silakan bisa nonton dulu di sana ya. Jadi tujuannya ini adalah spesifik supaya kita bisa lebih banyak yang kita bahas altcoins-nya karena sudah mulai banyak yang nanya. Ada yang japri, ada yang komen gitu, ada juga yang di grup. Nah, jadi buat lo yang pengen pair favorit lo untuk dibahas mungkin bisa komen di bawah ya. Nanti akan ada komen dari gua, lo bisa komen lagi di situ ya. Di reply, sorry bukan komen lagi tapi di reply. Nah, nanti apabila cukup banyak yang tertarik dengan pair tertentu kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.